2 Korintus bab 1. Daripada Paulus yang dengan kehendak Allah telah dilantik sebagai Rasul Kristus Yesus, dan daripada saudara kita, Timotius, kepada jemaah di Korintus, dan kepada semua orang saleh yang tinggal di Akaya. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menganugerahimu kasih kurnia dan damai sejahtera. Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang Maha Pemurah dan Allah sumber segala penghiburan. Dia menghibur kami dalam pelbagai kesusahan, supaya kami pula dapat menghibur orang yang mengalami kesusahan dengan penghiburan yang kita terima sendiri daripada Allah. Sebagaimana banyaknya penderitaan Kristus yang telah kami alami, begitulah banyaknya penghiburan yang kami terima daripadanya. Jika kami menanggung kesusahan, itu adalah untuk menghibur kamu dan untuk penyelamatanmu. Jika kami dihibur, itu akan menghibur kamu juga, supaya kamu tetap tabah menanggung penderitaan yang telah kami alami juga. Kami tetap menaruh harapan tentang kamu, karena kami tahu, jika kamu mengalami penderitaan seperti yang kami alami, maka kamu juga akan menerima penghiburan seperti yang kami terima. Kami juga hendak memberitahumu, saudara-saudara, tentang kesusahan yang telah menimpa kami di Asia Kecil. Beban kami sungguh berat, lebih daripada yang terdaya kami tanggung, sehingga kami putus asa untuk terus hidup. Kami berasa bagaikan telah dijatuhi hukum mati. Namun demikian, itu telah berlaku supaya kami tidak lagi berharap kepada diri sendiri, tetapi kepada Allah yang menghidupkan semula orang mati. Dialah yang telah melepaskan kami daripada bahaya yang amat dahsyat, dan dialah yang akan melepaskan kami. Kami menaruh harapan kepadanya, bahwa dia akan melepaskan kami. Kamu juga harus menolong kami dengan doa, sehingga ramai orang bersyukur kepada Allah atas kurnia yang diberikan kepada kami karena doa ramai orang. Inilah kebanggaan kami, dan hati nurani kami bersaksi demikian, yaitu dalam kalangan semua orang, terutamanya dalam kalanganmu. Kami hidup di dunia dengan kesucian dan keikhlasan yang datang daripada Allah. Kami melakukan ini bukan dengan kebijaksanaan kami sebagai manusia, tetapi dengan kasih kurnia Allah. Segala yang kami tuliskan kepadamu dalam surat ini tidak mengandungi arti yang lain daripada yang kamu baca dan fahami. Aku berharap bahwa walaupun kamu baru memahami sebahagian tentang diri kami, kamu akan memahami kami sepenuhnya nanti, dan kamu akan berbangga dengan kami, sebagaimana kami berbangga dengan kamu pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus. Oleh sebab keyakinan itulah, maka aku pernah berniat ke tempatmu lebih dahulu, supaya kamu mendapat berkat 2 kali. Niatku dahulu ialah singgah di tempatmu dalam perjalanan ke Makedonia, dan dari Makedonia datang ke tempatmu lagi untuk meminta kamu menolongku meneruskan perjalanan ke Yudea. Jika aku merancang begitu, adakah ini menunjukkan aku tidak berpendirian tetap? Atau adakah aku merancang seperti orang duniawi, demikian mudah berkata ya dan tidak pada saat yang sama? Demi Allah yang Maha Setia, apa yang kami katakan kepadamu bukanlah ya atau tidak. Sebabnya Yesus Kristus, Anak Allah yang telah disampaikan beritanya kepadamu oleh aku, Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi padanya ada ya semata-mata. Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Oleh itulah, melaluinya kita menyebut amin demi kemuliaan Allah. Allah telah menentukan kami bersama kamu dalam Kristus. Dia telah melantik kita, menandakan kita dengan meterainya, dan mengurniakan rohnya untuk masuk ke hati kita sebagai jaminan. Aku berseru kepada Allah untuk menjadi saksi terhadap jiwaku, bahwa sebabnya aku belum juga ke Korintus ialah karena kasihku kepadamu. Kami bukanlah berhasrat memberikan perintah tentang apa yang harus kamu percayai. Kamu sudah berdiri teguh dalam keyakinanmu. Kami mahu bekerja bersama kamu demi kebahagiaanmu. 2 Korintus bab 2. Aku telah membuat keputusan sendiri bahwa aku tidak akan datang lagi ke tempatmu dalam kesedihan. Karena jika aku mendatangkan kesedihan kepadamu, siapa lagi yang dapat memberikan kegembiraan kepadaku selain kamu yang telah kusedihkan?
Oleh itulah aku menuliskannya dalam suratku, supaya jangan nanti aku bersedih karena mereka yang sepatutnya memberikan kegembiraan kepadaku. Aku percaya bahwa jika aku gembira, kamu akan turut gembira. Aku menulis kepadamu dengan air mata bercucuran karena hatiku sungguh sedih dan cemas. Aku bukanlah berniat hendak menyedihkan kamu, tetapi aku mahu kamu tahu bahwa aku amat mengasihimu. Jika seseorang telah mendatangkan kesedihan, maka bukan aku yang ditimpa kesedihan itu, tetapi kamu semua, atau sekurang-kurangnya, supaya aku tidak terlalu keras sebilangan daripadamu. Bagi orang itu, hukuman yang dijatuhkan oleh sebilangan besar sudah cukup. Oleh itu, baiklah kamu mengampuni dan menghiburnya, supaya dia tidak ditenggelami kesedihan. Dengan demikian, aku meminta kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar mengasihinya. Aku menuliskan hal ini untuk mendapat bukti sama ada kamu mahu menurut petunjukku dalam semua perkara. Siapa sahaja yang telah kamu ampuni, aku pun telah mengampuninya. Kesalahan apapun yang kuampunkan, jika memang ada yang harus kuampunkan di hadapan Kristus untukmu, supaya iblis tidak mendapat keuntungan karena kita mengetahui tujuan-tujuannya. Apabila aku pergi ke Troas untuk menyebarkan Injil Kristus, ternyata Tuhan telah membukakan pintu untukku. Namun demikian, hatiku tidak tenang juga karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Oleh itulah, aku meminta diri kepada mereka, lalu pergi ke Makedonia. Tetapi syukur kepada Allah yang sentiasa memimpin kami ke arah kemenangan dalam Kristus, dan melalui kami menyebarkan keharuman pengenalannya di merata-rata. Karena kepada Allah, kami adalah keharuman Kristus dalam kalangan mereka yang berada di jalan keselamatan dan mereka yang berada di jalan kebinasaan. Bagi yang berada di jalan kebinasaan, kami seperti bau daripada maut yang membawa maut. Manakala bagi yang berada di jalan keselamatan, kami seperti bau daripada hidup yang membawa hidup. Siapakah yang sanggup melaksanakan tugas sedemikian? Kami tidak seperti sebilangan besar orang yang mencari keuntungan daripada firman Allah. Sebaliknya, kami berhati ikhlas. Sebagai utusan Allah, kami berkata-kata atas nama Kristus dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. 2 Korintus bab 3. Adakah kami memuji diri? Atau perlukah kami menunjukkan surat pujian kepadamu? Atau yang datang daripadamu, seperti dilakukan oleh sebilangan orang? Kamulah surat pujian kami, yang tersurat dalam hati kami, dan yang dapat diketahui serta dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat kiriman Kristus yang kami hantarkan. Surat itu ditulis bukan dengan dakwat, tetapi dengan roh daripada Allah yang hidup, bukan pada loh batu, tetapi pada loh daging, yaitu hati manusia. Demikianlah keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Kami tidak menganggap kesanggupan kami bekerja datang daripada diri kami sendiri. Kesanggupan itu datang daripada Allah. Dialah yang telah menjadikan kami sanggup mengabdi diri kepada umat perjanjian baru yang tidak lagi berasaskan hukum-hukum bertulis, tetapi berasaskan roh. Karena perintah-perintah tersurat itu membawa kematian, sedangkan roh membawa kehidupan. Jika perjanjian yang membawa kepada kematian, yaitu yang terukir hurufnya pada loh-loh batu, diturunkan dari kemuliaan wajah Musa, sehingga bangsa Israel tidak dapat memandang wajahnya, walaupun ketika itu sinarnya sudah mulai malap. Maka tentulah perjanjian yang datang daripada roh lebih besar lagi kemuliaannya. Jika perjanjian yang membawa manusia kepada penghakiman begitu mulianya, maka perjanjian yang membawa manusia kepada perbenaran tentulah jauh lebih mulia lagi. Sesuatu yang dahulu dipandang mulia, tidak mulia lagi berbanding sesuatu yang jauh lebih mulia. Jika sesuatu yang sementara telah diturunkan dengan kemuliaan, maka sesuatu yang kekal haruslah diturunkan dengan kemuliaan yang lebih besar. Oleh sebab kami menaruh harapan demikian, maka kami lebih berani. Berbeza dengan Musa yang menutup wajahnya dengan selubung, supaya bangsa Israel tidak dapat memandang kemuliaan yang beransur malap. Pikiran mereka menjadi tumpul, karena hingga hari ini
Apabila mereka membaca kitab-kitab suci yang mengandungi perjanjian lama, selubung itu masih tetap menghalang pandangan mereka. Selubung tidak akan terbuka kecuali dalam Kristus. Malah hingga sekarang, ketika mereka membaca kitab suci yang disampaikan melalui Musa, selubung itu masih menutupi hati mereka. Apabila hati mereka kembali kepada Tuhan, selubung itu akan disingkapkan. Tuhan ialah roh, dan di mana ada roh Tuhan, disitulah ada kebebasan. Kita semua melihat kemuliaan Tuhan tercermin dengan wajah yang tidak berselubung, dan kita diubah menjadi serupa dengannya dalam kemuliaan yang kian besar oleh roh Tuhan. 2 Korintus bab 4. Oleh itu, dengan belas kasihan Allah, kami mempunyai amanah pelayanan ini. Maka kami tidak tawar hati. Kami menolak semua perbuatan rahasia yang memalukan. Kami juga tidak melakukan tipu daya atau menyalah-ertikan firman Allah. Akan tetapi dengan menyatakan kebenaran, kami menyerahkan diri untuk dinilai oleh hati nurani semua orang di hadapan Allah. Namun demikian, sekiranya Injil yang kami sampaikan itu tetap terselubung juga, maka memanglah Injil itu terselubung bagi mereka yang akan binasa. Pikiran orang yang tidak beriman itu telah dibutakan oleh Tuhan pujaan dunia, maka mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Allah. Kami tidak menyebarkan berita tentang diri kami, tetapi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Diri kami mengabdi kepadamu sebagai hamba karena Yesus. Allah telah berfirman, "Hendaklah cahaya bersinar dari dalam gelap." Allah juga yang telah membuat cahaya itu bersinar dalam hati kita, sehingga kita mendapat pengetahuan tentang kemuliaan Allah di wajah Yesus Kristus. Tetapi kami memiliki harta yang ada dalam bejana tanah liat, supaya jelaslah bahwa kuasa yang melebihi segala-galanya berasal daripada Allah, bukan daripada diri sendiri. Dalam segala hal kami dihimpit, tetapi tidak hancur. Kami bingung, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Kami dijatuhkan, tetapi tidak dimusnahkan. Kemana-mana pun kami pergi, kami sentiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupannya nyata dalam tubuh kami. Kami yang masih hidup ini, sentiasa diserahkan ke tangan maut demi Yesus, supaya kehidupannya nyata dalam tubuh kami yang fana. Oleh itu, maut bekerja dalam diri kami, sebaliknya hidup bekerja dalam dirimu. Namun demikian, oleh sebab kami mempunyai roh iman seperti yang tersurat, "Aku percaya, maka aku bersuara." Kami pun berkata, "Kami percaya, maka kami bersuara." Kami tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, akan membangkitkan kami juga bersama Yesus, lalu menghadapkan kami bersama kamu kepadanya. Semuanya berlaku untukmu. Dengan melimpahnya kasih kurnia kepada orang yang kian ramai, melimpah pula lah ucap syukur bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian, kami tidak tawar hati. Walaupun manusia lahiria kami kian merosot, namun manusia batinia kami diperbaharu setiap hari. Kesusahan yang ringan dan hanya sedetik ini membawa bagi kami kemuliaan yang kekal tanpa bandingan. Kami tidak mementingkan hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu cuma sedetik, manakala yang tidak kelihatan itu kekal.